Ya pemirsa, KPK lakukan operasi tangkap tangan di wilayah Labuhan Batu, Sumatera Utara yang merupakan tangkap tangan perdana di tahun 2024. Bupati Labuhan Batu Adrada Ritonga tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 9:12 waktu Jakarta. Penangkapan Bupati Labuhan Batu Adrada Ritonga terkait dengan kasus dugaan penerimaan barang dan jasa yang dilakukan oleh penyelenggara negara di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Selain Erik, 10 orang lainnya juga ikut ditangkap. Di antaranya merupakan kepala dinas di Kabupaten Labuhan Batu dan anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu serta pihak swasta. KPK juga sita uang tunai sebagai barang bukti. Hingga kini masih dilakukan pemeriksaan untuk menetapkan status dari pihak yang telah ditangkap tim KPK. Sementara itu pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menginap di rumah salah seorang warga di Tegal usai berkampanye di Brebes, Jawa Tengah. Ya pemirsa, dalam kesempatan ini Ganjar bercerita bagaimana program pendidikannya selama menjabat sebagai Gubernur Jateng. Bermalam di rumah warga merupakan salah satu agenda rutin Ganjar saat berkampanye di berbagai daerah. Kali ini Ganjar berkesempatan bermalam di rumah milik Ibu Waidah, seorang guru honorer. Dan anaknya Fikri Haikal, seorang alumni SMKN Jateng Semarang di Jalan Arjuna, Kelurahan Selerok, Tegal, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar bercerita bagaimana program pendidikannya selama menjabat sebagai Gubernur Jateng dapat menghantarkan Fikri ke pendidikan yang lebih tinggi hingga mendapat pekerjaan. Iya, ini nginep di rumah warga yang anaknya alumni SMK Jateng. Jadi rumah ini ternyata dibangun oleh anaknya 80 juta kalau nggak salah. Belum selesai Pak, nanti saya terusin, waduh terharu saya. Dan bisa tidur nyenyak, dikasih sarapan, apa namanya kalau nasi sini? Nasi ponggol khas Tegal. Ponggol setan. Kayak apa sih, rames gitu, enak banget. Dan saya senang mendengar cerita orang tuanya, anaknya yang sekolah di SMK Jateng ini budi pekertinya baik, anak yang bertanggung jawab, kerjanya profesional. Ingat orang tua itu sesuatu yang luar biasa. Dalam skala nasional, Ganjar akan menitik tumpukan pembangunan manusia pada pendidikan. Salah satunya melalui program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana. Acara ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengunjungi sejumlah pesantren di Kabupaten Sampang, Madura. Ya, Mahfud mengaku kedatangannya ke pesantren Sampang menjadi momen nostalgia saat menjadi santri. Kedatangan Cawapres nomor urut 2 Mahfud MD disambut antusias oleh santri saat tiba di Pondok Pesantren Nadatul Tulab, Sampang, Jawa Timur. Mahfud memberikan halakah kebangsaan bersama dengan tokoh dan masyarakat semadura yang didampingi Dewan Penasehat TPN Ganjar Mahfud Yeni Wahid dan para kiai. Kedatangan Mahfud ke pesantren di Sampang menjadi momen nostalgia karena dulu ia merupakan santri di Pondok Pesantren Sampang. Sementara dalam pidatonya, Cawapres nomor urut 3 itu mengingatkan agar masyarakat tak termakan visi misi yang banyak janji, tapi tidak sesuai dengan track recordnya atau catatan kehidupannya selama memimpin. Pesan saya, tadi kita ini akan memilih pemimpin. Memilih pemimpin itu tidak boleh berspekulasi. Udahlah milih ini aja, siapa tahu bisa, siapa tahu baik. Tidak boleh. Memilih pemimpin itu harus yakin ini yang lebih baik dari yang lain. Kalau berspekulasi, apalagi hanya karena pendekatan-pendekatan yang sifatnya politis, trading, tahu ya, trading influence itu penggunaan jabatan untuk mempengaruhi orang. Mahfud MD kemudian melanjutkan safari politiknya dengan bertemu sejumlah pegiat UMKM.
Dari Sampang, Jawa Timur, Rian Rahman, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disambut ratusan simpatisan dan juga pendukung saat berkunjung di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam kampanyenya, Anies Baswedan berjanji akan membangun iklim investasi yang berpihak kepada rakyat. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan disambut oleh ratusan simpatisan dan pendukung di Kendari, Sulawesi Tenggara. Di hadapan para pendukungnya, Anies berjanji memberikan perubahan terhadap iklim investasi di Sulawesi Tenggara, utamanya dalam sektor pertambangan. Ia menyampaikan rencananya untuk membangun investasi padat karya di Sulawesi Tenggara yang bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. Tidak hanya itu, Anies juga menilai investasi pertambangan di Sulawesi Tenggara belum berpihak kepada rakyat. Bahkan kerusakan lingkungan akibat pertambangan memberikan dampak buruk bagi warga lingkar. Karena itu ke depan yang kita mau dorong apa? Investasi yang menyerap tenaga kerja supaya mereka yang sudah selesai sekolah, kuliah, ada lapangan kerja. Itu nomor satu. Anies berjanji jika terpilih akan menciptakan investasi di berbagai sektor agar menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja. Ya, pemirsa, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto melanjutkan kampanyenya di Kota Bengkulu. Dengan menggandeng artis Raffi Ahmad, Prabowo menyampaikan program andalan paslon 02 di depan para pendukungnya. Dengan ditemani artis Raffi Ahmad dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa ribuan simpatisan dan pendukungnya di Gedung Balai Buntar, Kota Bengkulu. Di depan para pendukungnya, Prabowo menyampaikan salah satu program unggulan pasangan Prabowo Gibran, yaitu strategi transformasi bangsa. Prabowo berjanji akan mengajak pemuda-pemudi terbaik bangsa untuk mengelola sumber alam serta memakmurkan rakyat Indonesia. Prabowo juga memastikan untuk meneruskan program hilirisasi milik Presiden Joko Widodo. Kita akan mengelola kekayaan itu supaya ada nilai tambah yang sangat besar. Nilai tambahnya, saya bersumpah kepada rakyat Indonesia, nilai tambahnya akan kita pergunakan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Selain itu, Prabowo kembali menekankan akan menjalankan program makan siang dan minum susu gratis bagi para pelajar di Indonesia jika menang dalam pemilu 2024. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, heboh di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah ditemukan baliho dan dim Sukoharjo bersama Capres Cawapres Prabowo Gibran, dan temuan ini tengah ditindaklanjuti Bawaslu setempat. Inilah salah satu baliho yang sempat menghebohkan warga Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam baliho tersebut terlihat foto Komandan Kodim 0726 Sukoharjo, Letkol Slamet Riyadi, berdampingan dengan paslon Capres-Cawapres tersebut. Baliho berukuran 3 x 1 meter ini berada di 3 lokasi, diantaranya di Jalan Persawahan yang jauh dari keramaian, yakni di Kecamatan Bendosari dan Sukoharjo Kota. Baliho ini ditemukan oleh warga dan segera dilaporkan pada Bawaslu. Itu ada warga yang melaporkan kepada jajaran kami. Kemudian itu kami tertibkan terkait dengan ini. Bagaimanapun juga itu kami menganggap bahwa ini juga ada upaya untuk memecahkan di Sukoharjo. Seperti itu. Jadi memang harus kami amankan. Kemudian beliau berdua tadi memastikan bahwa TNI dan Polri itu dalam pemilu tahun 2024 ini. Petugas Bawaslu Sukoharjo hingga kini masih menyisir seluruh wilayah untuk mencegah baliho sejenis terpasang kembali.
Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Komandan Kodim 0726 Sukoharjo Letkol Zeni Slamet Riyadi menegaskan bahwa baliho foto dirinya bersama pasangan Prabowo Gibran fitnah. Ia menilai pemasangan baliho dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan tujuan penggiringan opini soal netralitas TNI di pemilu 2024. Saya menyampaikan klarifikasi yang intinya bahwa yang pertama, saya tidak pernah memerintahkan siapapun untuk membuat atau memasang baliho yang dimaksud. Yang kedua, saya tegaskan bahwa saya beserta anggota jajaran TNI masih tetap memegang teguh netralitas TNI. Dengan adanya temuan tersebut, sepenuhnya saya serahkan kepada Sentra Gakumdu untuk diproses sebagaimana mestinya. Pencatutan foto saya yang disandingkan dengan salah satu paslon capres dan cawapres yang terpampang pada APK spanduk tersebut dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan hal itu jelas merugikan saya pribadi dan institusi TNI maupun TNI Angkatan Darat yang selama ini telah memberikan atensi khusus tentang netralitas TNI dalam pemilu yang merupakan harga mati dan mutlak harus dilakukan. Spanduk atau APK yang ditemukan tersebut adalah fitnah yang ditujukan pada saya dan merupakan hoax dan propaganda negatif yang sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendiskreditkan atau memojokkan institusi TNI dengan tujuan penggiringan opini agar masyarakat meragukan netralitas TNI. Dan pemirsa diimbau juga untuk para caleg ketika memasang baliho ini agar tidak mengganggu sarana publik begitu ya, seperti trotoar ataupun juga hal yang lain karena ini dapat membuat kecelakaan. Dan nasib naas dialami oleh seorang siswi SMK di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Korban berusia 17 tahun tersebut harus meregang nyawa usai menghindari baliho caleg yang roboh sepulang sekolah. Ini harus menjadi perhatian bagi para caleg dan dimohon untuk memperhatikan lagi pemasangan baliho di tempat yang aman dan jangan sembarangan mengambil lahan publik. Kejadian tersebut sempat terekam video amatir warga pada Rabu siang dan viral di media sosial. Kejadian naas tersebut diketahui terjadi di jalur alang-alang Amba Desa Sidobulyo, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pada video tersebut, korban diduga menghindari baliho salah satu caleg yang menyebabkan sepeda motor korban yang digunakan berboncengan dengan temannya oleng dan akhirnya terjatuh. Menurut penuturan saksi, usai terjatuh korban diduga langsung ditabrak oleh kendaraan lain yang melintas dan menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi. Diketahui korban merupakan siswi dari salah satu SMK di Kecamatan Karanganyar. Dengar ada suara ber gitu. Keras, Pak? Ya keras suaranya. Terus? Tapi aku belum keluar, dengar suara kayak gitu, jatuh ban pecah apa-apa. Tahu nggak? Terus ada motor parkir depan saya, bilang ada kecelakaan, terus saya keluar. Anak sekolah itu kan menghindari baliho rubuh apa mereng gitu lah ya. Nah, terus menghindari ke sana, terus Innovanya juga melu ngindar ya, ketabrak atau enggak, serempet atau enggak, nggak tahu. Tapi siranya kok hancur ya, berdarah gitu gimana. Saat ini Satlantas Polres Kebumen belum mau memberikan keterangan terkait kejadian tersebut. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, peduli dengan rakyat kecil, Partai Perindo terus menggelar bazar murah minyak goreng di berbagai wilayah. Seperti dilakukan oleh caleg DPRI Dapil Jawa Timur 6 yang menggelar bazar murah minyak goreng di Kediri dan Tulung Agung. Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 6, Jenny Letumahina, bersama caleg DPRD Jawa Timur Dapil 8, Rian Yosep Tampu Bolon, menggelar bazar minyak goreng murah di posko pemenangan Perindo, Kota Kediri. Warga yang hadir juga disosialisasikan program-program unggulan pro rakyat dari Partai Perindo seperti KTA Berasuransi dan Gerobak Perindo. Partai Perindo ini orangnya ramah dan membantu rakyat kecil. Mereka melihat langsung bahwa Partai Perindo ini bukan partai pemberi harapan palsu, tetapi langsung
mendekati masyarakat dan masyarakat merasakan manfaat kehadiran Partai Perindo di Kota Kediri. Tidak hanya di Kediri, Jenny Latumahina juga menggelar bazar minyak goreng murah kepada masyarakat di kantor DPD Partai Perindo Tulung Agung. Alhamdulillah bisa membantu Pak mengurangi kebutuhan. Semoga Jenny sukses Pak. Masyarakat di sini khususnya Tulung Agung sangat bersyukur dan sangat terima kasih dengan bantuan minyak goreng. Mudah-mudahan Perindo saged bisa jaya. Partai Perindo terus bergerak membantu masyarakat lewat program pro rakyat serta menyampaikan visi misi Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, Pangeran Brunei Darussalam menikah bak di negeri dongeng. Ikuti kemegahan pernikahannya setelah jeda komersial berikut, tetap di iNews Siang.